berharap itu pembagiannya bagaimana tuh untuk tingkat? Itu yang kita harapkan, bahwa itu sebelum Januari dimulai peraturan menterinya sudah turun. Kalau sekarang kan baru SKB. Kalau SKB itu namanya surat keputusan bersama. Tetapi kan tetap pelaksanaannya ini istilahnya untuk supaya disetujui oleh Satgas Covid, maka SKB ini perlu ada. Tapi turunan ke pendidikan itu harus Permendikbud. Itu yang kita harapkan nanti juklak-juknis adalah dari Permen. Dengan demikian dari Komisi 10 itu sendiri mendesak Mendikbud untuk mengeluarkan Permen. Ya, saya sebenarnya ngerekam di YouTube saya, tetapi ada beberapa poin yang mungkin tidak perlu saya ungkapkan karena koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memang sulit. Ya, ada kesulitan lah, ya, termasuk antar lembaga. Jadi oleh karena itu saya pikir jalan keluarnya, way out-nya adalah 1 bulan ini sosialisasi pemerintah, dan saat ini sedang dilakukan tentu sosialisasi. Setelah itu turun permennya, Permendikbudnya, yang mana Permendikbudnya akan menjadi payung hukum bagi gubernur yang membawahi SMA dan SMK, bupati yang untuk SMP, SD, PAUD, dan TK untuk membuat tata aturan fungsi pengawasan. Yang penting adalah fungsi protokol kesehatan dan fungsi pengawasan. Kalau soal belajarnya nggak usah diajari lagi kepada para guru, tapi protokol kesehatan. Misalnya satu contoh, siapa yang bertanggung jawab terhadap tersedianya protokol kesehatan? Sekolah kah? Pemda kah? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan rapid test per 1 minggu misalnya? Itu boleh dibikin turunannya nanti. Karena kita juga tidak bisa membebankan semuanya kepada sekolah. Pemerintah daerah juga harus turun. 1 bulan ini sosialisasi pemerintah, dan saat ini sedang dilakukan tentu sosialisasi. Setelah itu turun permennya, Permendikbudnya, yang mana Permendikbudnya akan menjadi payung hukum bagi gubernur yang membawahi SMA dan SMK, bupati yang untuk SMP, SD, PAUD, dan TK untuk membuat tata aturan fungsi pengawasan. Yang penting adalah fungsi protokol kesehatan dan fungsi pengawasan. Kalau soal belajarnya nggak usah diajari lagi kepada para guru, tapi protokol kesehatan. Misalnya satu contoh, siapa yang bertanggung jawab terhadap tersedianya protokol kesehatan? Sekolah kah? Pemda kah? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan rapid test per 1 minggu misalnya? Itu boleh dibikin turunannya nanti. Karena kita juga tidak bisa membebankan semuanya kepada sekolah. Pemerintah daerah juga harus turun tangan. Kang,